hari ini ada 4 terduga pelanggar ya, dengan 1 jabatan juga penting ya. Semoga yang jabatan ini bisa kelar segera bisa diumumkan putusannya. Terus ada level bawah, ada level perwira hari ini. Nah, semuanya di bawah Polda Metro Jaya. Jadi bukan orang Polda Metro Jaya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana proses sidangnya? Nah, proses sidang di sini konstruksi peristiwanya masih tetap sama dengan yang ada yang di Mabes. Cuman bedanya ini lebih kepada bagaimana pelaksanaan, lebih banyak di level pelaksanaan. Di level pelaksanaan bagaimana terjadi dan sebagainya. Nah, termasuk di dalamnya ya dicek siapa saja, bagaimana pelaksanaannya, diperiksa, terus melibatkan siapa saja di luar anggota kepolisian. Nah, karena ini sifatnya pengembangan, itu jadi sangat menarik gitu. Kalau di Mabes itu kan kemarin struktur peristiwa lebih banyak siapa yang bertanggung jawab, perencanaannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, terakhirnya bagaimana. Kalau di sini struktur yang paling dominan memang struktur pelaksanaan. Struktur pelaksanaan sama di akhirnya kayak apa. Ya semua tetap diperiksa rangkaian peristiwanya, tapi yang paling dominan struktur pelaksanaan sama di akhir pasca pelaksanaan bagaimana. Lah itu yang tadi diperiksa. Nah, sama model pemeriksaannya ya, ada yang menyangga, ada yang enggak begitu, ada sekian saksi yang juga saling di cross check. Itu kan tadi kan sama lah pada intinya pemeriksaannya, tapi ada yang membedakan nggak sih dari mungkin saksi-saksi yang dihadirkan? Nah, yang paling mendalam ya, karena ini di level bagaimana pelaksanaan itu berlangsung adalah pemeriksaan di luar anggota kepolisian. Jadi ada saksi yang di luar anggota kepolisian yang diperiksa, dicek kontribusi dia terhadap peristiwa ini, dan itu menurut saya bagus gitu. Bang, dari sidang etik itu sebenarnya tiap korban itu dimintain uang berapa sih jumlahnya? Tiap orangnya itu apakah itu seperti yang sempat beredar 200 juta per orang atau berapa? Masing-masing punya angka sendiri-sendiri. Masing-masing punya angka sendiri-sendiri. Tergantung siapa orangnya, tergantung siapa yang dampingi orang tersebut, dan bagaimana model komunikasi mereka. Masing-masing punya angka sendiri-sendiri. Berbeda-beda jumlahnya. Kisaran puluhan juta? Dari berapa sampai berapa? Berbeda-beda jumlahnya. Dari semua orang itu muncullah minimal sekarang 2,5. 2,5 juta berarti? 2,5 M. Itu ya. Tapi itu bisa berkembang kalau ada perkembangannya. Karena memang lagi juga di trace ulang. Kalau untuk saksi yang tadi itu klasternya itu dari mana sejak maksudnya dari apakah dari korban ataukah Dia juga terlibat dalam Salah satu yang paling dominan adalah yang non anggota polisi, yang dalam struktur peristiwanya dia harusnya juga bagian dari yang terlibat. Oh, berarti yang 4 orang itu eksekutor bisa disebutnya juga. Eksekutor yang ada di lapangan yang ambil 45 orang itu. Levelnya macam-macam. Jadi kalau eksekutor sih enggak ya. Jadi pelaksana lapangan aja. Jadi bukan. Itu yang 45 orang itu yang udah dibintai sejak sebelum pelaksanaan itu. Oh enggak. Jadi itu enggak ada start target, itu enggak ada. ini kan dikabarkan kan sudah 4 ya, Cak. Berarti total kalau memang ini sudah divonis kan udah 18. Kalau dari pemantauan dari Kompolnas mungkin nggak sih, Cak, jumlah ini akan bertambah dari 18? Insya Allah ada penambahan dan signifikan. Itu total sekarang polisi yang diduga melakukan pemekasan berapa? Silakan dihitung sendiri. Soal motif sempat diungkapkan ya, Cak, di pas waktu soal motif itu. Semua rangkaian peristiwa, ya latar belakang kenapa peristiwa ini terjadi juga ditelusuri. Nah, kalau model penelusuran kayak gitu yang paling dalam memang yang ada di Mabes kemarin. Ada kan level perencanaan, ya, level pelaksana tapi penanggung jawab yang tinggi itu di Mabes kemarin. Kalau di sini ya pelaksanaan lebih banyak di level itu. Sehingga kemarin udah diurai sedemikian rupa sehingga jelas sebenarnya
apa latar belakang, kenapa peristiwa itu bisa terjadi, clear. Berarti Cak, apa namanya, yang kemarin kan juga termasuk di narkoba juga ya Cak ya, yang di Mabes kemarin, berarti memang dia yang merencanakan ya Cak ya, atau gimana? Kan kemarin itu yang PTDH ada 3, ada di narkoba, ada Kasubdit, ada Kanit. Gitu. Jadi sepanjang saat ini yang paling keras putusannya ya di 3 level itu. Nanti otak di balik pemerasan itu yang kemarin di PTDH. Kita lihat aja struktur peristiwanya. Kalau ke depan nanti sidangnya akan seperti apa, Cak? Apakah bakal berjalan di 2 tempat ini antara Polda dan Kemungkinan simultan di 2 tempat. sidang bandingnya itu kapan gimana ya, Cak? Belum, ini aja belum berakhir. Kalau sidang banding saya harap memang ya nunggu ini berakhir semua sehingga konstruksi peristiwa dari mulai atas terduga pelanggar paling atas sampai paling bawah clear dulu, baru sidang banding. Kalau enggak bisa konstruksinya bisa enggak karu-karuan. Tapi ini Bang, kalau Abang melihat ini untuk para pelanggar perlu untuk disanksi pidana juga nggak? Atau Peristiwa sampai etik aja? ini bau pidananya sangat kuat. Oke, sehingga kami berharap memang tidak cukup dengan sanksi etik. Kan dimutasi. Nah itu dari 34 itu kan di luar sama di res narkoba. Kalau ditambah di res narkoba kan 35. Nah masih ya, Bang juga ya. Iya. Sorry. Sorry. Kalau ini nanyanya berapa jumlah